Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cara untuk memotivasi atau menyemangati orang-orang yang gagal supaya nggak putus asa, gagal di berbagai bidang. Karena apa? Kegagalan itu sebetulnya di mana-mana itu sudah banyak. Tapi kadang-kadang mereka itu belum tahu caranya menyemangati diri sendiri atau keluarganya atau temannya ya, kalau sedang keadaan gagal. Bahkan ada yang gagal ya, gagal yang luar biasa. Itu ada caranya. Bagaimana? Satu ya satu, kita harus berdoa ya, karena untuk mengerjakan sesuatu itu harus berdoa. Dua, kita harus yakin kita untuk membantu mereka ya, mereka itu insya Allah pasti mereka akan semakin sadar. Tiga, berhubung sekarang itu zaman online ya, sehingga orang-orang kalau kita datangi secara di rumahnya mungkin sibuk ini dan itu. Nah, kita harus pakai media sosial, contohnya Facebook dan YouTube dan lain-lain. Ini jadi 4, kita selalu menemani mereka ya, menemani mereka. Caranya kalau kita nggak mampu secara offline ya, secara online. Contohnya saya bikin video-video ini ya, tujuannya untuk menemani mereka ya. Kalau Anda umpamanya tinggal Anda itu ya gagal di bidang apa, nah, itu jangan bosan-bosan untuk bertindak, terutama apa yang kita bisa saja dulu ya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, itu tekuni ya, tekuni sambil menunggu nanti apa Tuhan Yang Maha Esa akan berikan kita ya. Kita itu karena manusia, kita itu selalu diuji percaya enggak dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Tuhan Yang Maha Esa itu ada, percaya enggak? Kalau Tuhan Yang Maha Esa punya ketentuan ya, kita yakin enggak ya, semua segala sesuatu dunia yang menentukan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita ditentukan sulit dan Tuhan Yang Maha Esa mengatakan ada sulit ada mudah, kita percaya enggak ya? Itu hanya menguji. Makanya kesempatan bagi kita ya, kalau gagal, mereka gagal atau kita juga pernah gagal, mulai bujang bahkan sampai tua, itu pasti ada yang gagal dari sisi apa gitu. Nah, kegagalan kesempatan kita belajar, keberhasilan kesempatan kita berluaskan. Nah, marilah teman-teman yang gagal itu, marilah kita belajar bersama ya. Ini saya punya keberhasilan perlu kita sebarkan ke teman-teman ya. Contohnya saya ya, contohnya ya,
Contohnya ya, saya punya tanaman lombok ini ya. Dulu saya bertempat di mana-mana ya, walaupun ada tanah sedikit atau banyak atau hanya berapa meter, itu kesempatan saya belajar. Barangkali nanti saya sendiri atau saya atau teman-teman yang punya kesulitan, saya bisa membagikan. Contohnya ini ya, saya sudah hafal karena saya sudah ya, saya sudah pernah menanam. Contohnya belimbing luasnya sampai setengah hektar atau seperempat hektar ya. 100 batang sudah tinggi-tinggi besar ya. Itu awal-awalnya ya, saya ya yang penting saya datang untuk mengamati. Lama-lama bagaimana? Lama-lama hafal. Jadi saya hafal daunnya. Jadi kalau Anda kesulitan dalam pertanian, kalau Anda ingin mengusaha apapun gagal, Anda minat dengan usaha ini, ya ini silahkan Anda share, like, dan komen, tanyakan ya pada saya ya, atau saya bikinkan video-video atau melihat video-video yang lain banyak yang sudah jadi ya, itu. Karena apa? Kita itu sekarang zamannya zaman online. Kalau kita ya nggak online, ya ketinggalan. Ya, caranya bagaimana? Kalau kita nggak bisa YouTube, nggak bisa bikin YouTube, ya kita memutar YouTube mana yang sekiranya menjadi solusi bagi kita ya. Contohnya ini, saya sekarang sudah hafal. Kalau sekarang ya, sudah hafal lama, maksudnya bukan untuk pamer, untuk menyebarluaskan keberhasilan ini kepada siapa Anda yang membutuhkan. Karena seandainya Anda ini punya saudara atau diri sendiri mengalami kegagalan, nah ini barangkali bisa untuk dijadikan solusi ya. Contohnya ini ya, ini ya, ini daun tua ya, paling tua ya, ini daun yang paling tua ini ya, ini kan daun yang paling tua, ini agak paling tua sendiri ya, ini paling tua, ini agak gak begitu tua, ini gak begitu tua lagi, ini muda, ini lebih muda. Nah ini antara daun muda dan tua ini jumlahnya harus seimbang. Kalau nggak seimbang ini biasanya, apalagi terlalu banyak nitrogen, nah itu biasanya mati. Nah ini teman-teman, pada waktu saya nanam cengkeh, nah teman-teman itu kadang-kadang nggak tahu apa yang sebabkan kematian, kadang-kadang nggak tahu. Yang penting mereka teman-teman yang di cengkeh itu, yang di kebun cengkeh, yang penting mati nanam gitu. Tapi saya bisa mengamati satu persatu ya. Makanya di sini video saya di sini, silahkan seandainya ada bos-bos yang membutuhkan saya, ya silahkan. Seandainya ada teman-teman yang mengalami keluhan, barangkali solusinya ini, ya silahkan ya. Apakah bos ingin menanam berapa hektar? Nah, silahkan. Kalau percaya kepada saya, kalau ingin bagaimana silahkan ya. Nah ini saya pakai apa pupuknya? Pupuknya saya bikin pupuk sendiri juga bisa. Karena apa? Pada waktu saya ke toko ya, ke toko itu kadang-kadang kesulitan untuk
obatnya ini kok nggak cocok, akhirnya saya beli obat di toko, ya saya belajar ya, dari sama-sama belajar saya bikin sendiri. Alhamdulillah saya bikin sendiri, alhamdulillah berhasil ya. Sebetulnya kunci-kunci rahasianya sebetulnya mudah ya. Tanaman itu pH-nya kadang-kadang terlalu asam, kadang-kadang terlalu basah ya. Terus kalau ibarat tekanannya itu seperti manusia itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah ini tanaman juga gitu, cuma bagaimana saya mengamati, apakah saya tes pakai tensi? Enggak, saya amati daunnya saja. Saya amati daunnya saja. Kalau ini sedang ya, ya kalau ini sedang ya, sedang ya, enggak begitu rendah, tekanannya enggak begitu rendah, enggak begitu tinggi ya. Makanya terus tanaman itu kan ada yang di tempat yang panas, ada yang, kalau ini tempatnya ini enggak begitu panas, yang ada tanaman di atas lebih tinggi. Tapi bagi saya enggak masalah antara tanaman yang terlalu panas tempatnya, yang enggak, itu saya bisa mengatur gizinya, karena saya bisa memandang, oh ini tanaman ini kurang panas atau terlalu panas. Walaupun di tempat yang teduh, tanaman itu bisa terlalu panas karena apa ya, dosisnya sulfurnya terlalu banyak gitu ya, juga bisa gitu. Makanya saya sebelum menentukan pupuknya, saya kontrol dulu daunnya ya. Kalau ini sulfurnya juga cukup ya, terus apa itu tandanya sulfurnya cukup, ini ya, ada warna kuning muda atau kuning tua. Kalau kuning muda berarti airnya cukup, sulfurnya cukup. Kalau kuning tua ini sulfur dan kalsiumnya cukup. Nah begitu, dan yang lain-lain. Silahkan kalau Anda ingin tanya, silahkan, ada yang mau tanyakan, kan banyak yang mau ditanya, tinggal Anda yang belum paham mana ya. Silahkan. Generasi tua kadang-kadang gagal ya, tadinya kaya tapi gagal, dia ingin berhasil lagi ya, silahkan. Ini saya untuk menemani Anda bikin video ini, tinggal Anda bagaimana, percaya sama saya enggak. Kalau percaya sama saya, ingin mengundang saya, ya silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Memang orang itu berhak mempercayai siapa saja yang dipercayai ya, itu hak Anda. Yang penting saya sudah punya ketulusan hati, karena apa, di dunia ini Tuhan Yang Maha Esa beri kita itu karena ya kita tinggal menanamnya. Jadi kalau kita menanam baik, Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan suatu kebaikan. Kalau kita menanam jelek, ya kita akan mendapat jelek. Ini saya membuat video tujuannya untuk menanam kebaikan. Semua itu saya tunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gak apa-apa kalau enggak saya tunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nanti ya, tujuan Tuhan Yang Maha Esa supaya Tuhan Yang Maha Esa itu tahu kalau saya itu memang tujuannya ingin tahu sebetulnya apa, tahu hidup di dunia itu maksudnya Tuhan Yang Maha Esa itu apa. Nah, itu saya pahami, kemudian saya ingin supaya
apa itu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kalau kita ingin, nah, contohnya bikin video ini ingin balasan manusia, ya kita kadang-kadang kecewa. Loh, kadang-kadang orang yang kita bantu atau kita beri informasi atau kita datang ke rumah, lalu belum tentu mereka itu baik, kadang-kadang mencemooh, mencurigai. Nah, itu akhirnya kita pusing kalau kita punya harapan kepada manusia. Tapi kalau kita punya harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa nggak pernah menipu, nggak pernah mengkhianati, ya. Asal kita itu betul-betul tahu apa tuh maksud Tuhan Yang Maha Esa, kita tahu setelah kita kerjakan. Jadi Tuhan Yang Maha Esa nggak pernah menipu, ya. Jadi orang-orang yang gagal kesehatannya, jasmaninya, rohaninya, ekonominya, karena kebanyakan mereka itu tegang. Karena tegang akhirnya putus asa. Ketegangan biasanya karena mereka itu setiap melangkahkan sesuatu, ya, kadang-kadang ingin dibalas manusia. Akhirnya apa? Mereka bertindak satu kali nggak diperhatikan manusia, langsung putus asa. Itu banyak di sana-sana. Makanya solusinya kita berbuat apa-apa itu ya kita supaya belajar sebetulnya Tuhan Yang Maha Esa itu apa toh kehendaknya, kita pahami. Setelah paham kita kerjakan. Akhirnya apa? Tuhan Yang Maha Esa itu nggak pernah menipu, ya. Tuhan Yang Maha Esa itu benar. Kalau manusia, loh, kadang-kadang kan menipu. Makanya kalau kita apa itu karena manusia, ya begitu hidup kita ya, nggak tenang. Makanya orang yang tenang hatinya, orang yang selalu banyak ingatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita contohnya bikin video ini ya selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, supaya kalau kita nanti akhirnya dicemooh atau dicaci atau dirasani, kita tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita minta perlindungan supaya cemoohan-cemoohan mereka, ejekan mereka nggak akan mengganggu kesehatan jasmani rohani kita, nggak akan meruntuhkan ekonomi kita dan segala macam. Seandainya kita masih gagal, itu memang murni Tuhan Yang Maha Esa masih menghendaki yang lain akan diberi. Kita harus yakin akan diberi keberhasilan yang lain, atau masih dalam proses, ya, atau masih dalam proses atau diberi keberhasilan yang lain. Jadi akhirnya apa? Hidup kita bisa tenang. Artinya dengan ketenangan kita, ya, akhirnya istri kita bisa semakin meniru, anak-anak kita bisa semakin meniru, ya. Walaupun mereka anak istri kita nggak langsung meniru kita, nggak langsung baik kepada kita, tapi lama-lama semakin baik asal kita fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah karena namanya berjuang, ya. Berjuang itu ya nggak langsung berhasil. Kadang-kadang malah mendapat cemoohan, kadang-kadang malah kegagalan, kadang-kadang mendapat hinaan, ya, padahal kita sudah berusaha berbuat bagus. Tapi kalau asal kita memahami apa maksudnya Tuhan Yang Maha Esa, itu nggak apa-apa. Memang dunia itu manusia dibagi dua. Satu orang yang sudah dewasa pemikirannya, dua yang belum dewasa, ya, dua yang belum dewasa pemikirannya walaupun sudah tua. Atau orang yang tua-tua ini, apalagi pikun atau setengah pikun ini, jadi pikiran nggak tua lagi. Makanya terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus mendewasakan pemikiran kita. Caranya bagaimana? Caranya kita bergaul kepada orang-orang yang lebih dewasa, ya. Nah, makanya saya selalu bergaul dengan orang-orang yang dewasa pemikirannya. Akhirnya, ya, mereka yang orang dewasa dia kan selalu ingat kepada, semakin dewasa mereka ya semakin mereka selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak ingat Tuhan Yang Maha Esa
sehingga kalau kita dekati dia nggak mencaci, dia nggak ngolok-ngolok. Dia kok ada orang yang ngolok-ngolok mencaci, menandakan mereka itu kedewasaan masih kurang. Cari lagi, cari lain orang, nggak putus asa. Akhirnya setelah cari ya akhirnya ketemu gitu. Jadi itulah caranya ya. Nah, begitu. Ini tanamannya macam-macam. Jadi tanaman macam-macam ini ya, bagi orang yang belum pengalaman ini kadang-kadang mengeluh ya. Contohnya tanaman saya ini kan macam-macam ya, itu contohnya itu ada yang ya, ada yang agak keriting, ada yang sudah ya, ada yang itu ya, ada yang agak keriting, ada yang tinggi, ada yang kelihatan subur. Kalau bagi saya itu malah kesempatan belajar, mengamati ya, mengamati kalau tanaman ini kurang apa, kalau dananya apa. Nah, nanti berarti nanti cara memupuknya enggak sama. Begitu. Tapi bagi orang yang masih belajar, apalagi mentalnya masih belum dewasa, kadang-kadang marah-marah. Nah, itu perlu ditemani oleh orang-orang yang pemikirannya semakin dewasa, orang-orang yang sudah dewasa. Kalau sama-sama belum dewasanya, nah itu kadang-kadang menjadikan suatu permasalahan. Jadi agak bertengkar bagaimana. Tapi itu kesempatan kita yang sudah dewasa dan pemikirannya untuk mendekati dia, untuk membantu dia, untuk menyabari dia, untuk ibaratnya mereka itu orang-orang yang belum dewasa, ibaratnya ya anak kecil walaupun kita rawat, kadang-kadang ngencingi, kadang-kadang dioli, ya malah kita mandiin, terus kita suapi, kita itu akhirnya apa? Kalau kita mau menyebarkan kebaikan, ini kan menyebarkan kebaikan, akhirnya dunia isinya baik. Walaupun ada orang yang tidak dewasa, tapi kita punya teman-teman yang baik banyak, sehingga dunia ini enggak yang yang membina, enggak hanya kita sendiri. Akhirnya banyak orang yang dewasa bisa membina lingkungannya masing-masing. Akhirnya dunia ini tetap bersambung lah. Akhirnya apa? Setelah mereka yang belum dewasa ini terus dirawat, akhirnya mereka bisa merasakan nanti kalau sudah dewasa pemikiran, merasakan akhirnya mereka setelah dia semakin tinggi, akhirnya nanti orang-orang yang belum dewasa ini bisa dirawat oleh mereka, atau orang-orang tua yang berpikiran sudah hampir pikun ya, kedewasaan sudah nggak bisa tunggu lagi lah. Mereka orang yang dewasa pemikirannya bisa merawat dia. Akhirnya dunia ini betul-betul orang yang lemah betul-betul dibantu, yang kuat betul-betul membantu ya. Yang lemah itu apa? Lemah kedewasaannya. Yang kuat kedewasaannya, atau kuat hartanya, atau kuat apanya begitu ya. Nah, akhirnya dunia ini bisa saling roda berputar ya. Yang kuat membantu, yang tidak kuat dibantu. Nah, ini tinggal kita punya kekuatan apa ya. Kalau kita punya kekuatan harta, ya membantu mereka. Kalau kita hanya kekuatan pemikiran, ya membantu. Kekuatan doa, yang membantu doa. Kekuatan apa kan, kita masing-masing orang itu mempunyai kekuatan yang berbeda. Ada orang itu yang punya kekuatan doa, sehingga kalau ada orang yang lemah, kadang perlu dibantu doa. Kalau kita kekuatannya bidang harta, ya kita membantu harta. Kalau kita kekuatan di bidang ilmu pengetahuan,
kita membantu di bidang ilmu pengetahuan. Nah, itu sehingga dunia itu tetap jalan saja walaupun keadaan bagaimanapun saja. Tapi kalau orang-orang yang dewasa ini sudah habis, sementara orang-orang yang belum dewasa itu enggak ada yang memberikan, sehingga orang-orang yang belum dewasa enggak ada yang membina, enggak ada yang menyabari, menelateni, akhirnya akan rusak. Makanya walaupun dunia ini keadaannya bagaimanapun saja, tapi pasti banyak orang-orang yang dewasa pemikiran, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir ya. Walaupun banyak keluhan di mana-mana, tapi orang-orang yang dewasa ini masih banyak, sehingga masih bisa disalurkan, masih bisa disalurkan ya, walaupun nggak spontan ya yang diharapkan orang-orang yang ingin bantuan. Karena orang-orang yang ingin bantuan itu kan ya kadang-kadang mereka yang pikirannya belum dewasa, kadang belum tahu caranya dibantu harus bagaimana. Itu perlu ya kesabaran dari orang-orang yang pemikiran sudah dewasa. Akhirnya apa ya, akhirnya dunia itu tetap jalan baik-baik saja ya. Terima kasih teman-teman. Kalau Anda mau menanyakan tentang kesehatan tanaman, silahkan. Kalau Anda ingin menanyakan tentang kesehatan jasmani rohani, silahkan. Kalau Anda ingin menanyakan tentang bagaimana memperbaiki struktur ya silahkan, baik struktur rumah tangga kecil sampai besar. Tuh, mengapa saya apakah meliputi berbagai? Tidak, tapi saya karena di bidang kesehatan jasmani rohani, biasanya permasalahan apapun kalau jasmani rohani sudah dibantu, itu biasanya dia bisa mikir sendiri di dalam permasalahan sendiri. Contohnya karena sudah diberi kunci-kuncinya, adapun rinciannya. Contohnya anak muda ya, anak muda kesehatannya jasmani rohani kan masih tertunjang ya. Contohnya anak-anak balita ya, itu kesehatan jasmani kan sudah tertunjang. Dia selalu punya ide kreatif, kita tinggal mengawasi saja sekiranya apa yang perlu dibantu atau diselamatkan kalau ada bahaya. Itu nah, bagi orang yang sudah dewasa, mengapa kok ide kreatifnya kadang-kadang lambat? Ya karena kesehatan jasmani rohaninya nggak tertunjang. Kalau balita kan ditunjang oleh posyandu, oleh pemerintah, tapi kalau sudah semakin dewasa kadang-kadang tunjangannya kurang itu ya. Baik, walaupun apa itu secara jasmani tunjangan kuat, kadang-kadang secara kesehatan pemikiran, untuk mengatur manajemen pemikiran itu kadang-kadang gurunya nggak ada ya, gurunya nggak ada, sehingga saya berhubung gurunya nggak ada, saya bikin video ini untuk menemani mereka ya minimal bisa menurunkan ketegangan mereka ya lebih bagus lagi kalau mereka bisa merespon dan bisa belajar sedikit demi sedikit. Karena sudah banyak orang yang belajar tekun berhasil ya, sudah banyak. Nggak usah alasan, saya tua, saya nggak usah alasan ya. Karena selama saya masih punya otak, nah itu pokok nggak pikun ya, itu masih bisa kita pelajari ya, bisa kita pelajari. Silahkan like, share, dan komen. Silahkan tanya, tulis di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman. Video saya untuk menemani teman-teman
seluruh Nusantara bahkan sampai luar negeri. Beginilah kelihatannya teman-teman kangen sama video-video saya, maka saya segera bikin video yang lain, yang ya cara-cara yang lain. Ya kuncinya sama, cuma ini saya alihkan kepada tanaman supaya Anda nggak bosan ya, nggak bosan ya. Memang sebagai penyampai itu ya kuncinya harus membuat acara-acara yang disampaikan itu supaya nggak bosan ya. Itu ya, walaupun itu saya manusia biasa, kalau ada salahnya minta maaf. Saya juga belajar standarnya, walaupun sudah tua, selama masih hidup itu belajar itu terus ya, standarnya nggak boleh berhenti dalam belajar. Makanya saya marilah sama-sama belajar ya. Terima kasih.